lagi bersama saya Nur Aziza dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekologi sastra dalam mata kuliah teori sastra. Selamat menyaksikan. Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme dan lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena semua organisme pasti memiliki lingkungan tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka dapat dikatakan bahwa ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Ilmu ekstrinsik sastra berarti ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu sastra atau tidak berkaitan dengan ilmu sastra. Dalam hal ini, ilmu di luar sastra tersebut merupakan ilmu ekologi yang bersangkutan dengan hubungan organisme dengan lingkungannya. Ikut contoh novel yang berkaitan dengan ekologi sastra yakni sebagai berikut. Pertama yakni sikap hormat terhadap alam. Perwujudan etika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti pada waktu surup. Surup sudah merayap, kampung mulai lendap. Bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengker di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Cerita ini terdapat di halaman 602 pada novel Perempuan Bersampur Merah. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen atau berdoa atau ritual tertentu. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Barulah suatu hari dari paman aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau jadi pawang hujan. Bapak bilang hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musibah paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan. Penyakit berdatangan karenanya. Jadilah petaka, bapak tak mau kualat. Untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam? Aku punya bapak berhati emas. Cerita ini terdapat pada halaman 603. Yang ketiga adalah solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Suatu saat aku pernah melihat Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempari burungnya dengan buah juel. Betapa iseng anak itu hanya karena ingin mendengar burung beo mengoceh. Kukira Pak Ngadino akan memukul atau melemparinya dengan batu. Rupanya justru meminta anak itu untuk mendekati si burung, lalu mengajarinya dengan sabar cara menyuruh burung beo mengoceh. Setelah itu semakin hari semakin banyak anak-anak bertandang ke sana. Cerita ini terdapat pada halaman 604.